Meski terlihat kecil, tetapi kenaikan PPN menjadi 12% untuk layanan streaming akan dirasakan bagi mereka yang berlangganan beberapa aplikasi sekaligus. Bimo misalnya, pemuda yang bekerja sebagai event planner ini memiliki hobi untuk nonton film. Bimo berlangganan hampir semua aplikasi streaming film, termasuk aplikasi musik, untuk referensi pekerjaannya. Menurut Bimo, kenaikan PPN akan berdampak pada pengeluarannya. Mungkin kenaikannya kalau dilihat dari satu platform tuh tidak begitu signifikan gitu. Tapi ketika punya banyak platform itu cukup terasa gitu. Apalagi kalau kita hitung, kita kalkulasiin dalam waktu 1 tahun gitu. Biasanya kita langganan dalam 1 tahun kan gitu. Kenaikannya ketika diakumulasi tuh cukup terasa banget. Di media sosial, penolakan PPN 12% juga disuarakan oleh warganet. Kami kutip dari laman change.org, petisi meminta pemerintah membatalkan kenaikan PPN 12% telah mencapai 121.000 tanda tangan pada pukul 4.30 sore tadi. Jumlah warga yang menolak kenaikan PPN 12% naik signifikan dari sehari sebelumnya yang baru ditandatangani 42.000 lebih. Tidak hanya penolakan di media sosial, warga juga berunjuk rasa di seberang Istana Merdeka menyampaikan petisi menolak kenaikan PPN 12%. Inisiator petisi meminta pemerintah membatalkan kenaikan PPN 12%. Beberapa dari mereka diminta untuk masuk ke Sekretariat Negara menyampaikan tuntutannya didampingi petugas keamanan. Koordinator aksi menyebut bahwa ada upaya untuk meredam kenaikan PPN 12% dan dibuat tidak begitu hebat seolah biasa saja. Dari barang warga ngelihat bahwa memang ada upaya-upaya buat mereduksi kenaikan PPN ini tidak sebegitu hebatnya, dibuat seolah-olah biasa-biasa aja, dibenturkan dengan narasi hanya untuk barang mewah, padahal kita tahu ada yang namanya pajak barang mewah, ya kan? Kenapa PPN yang dinaikin? Itu juga sangat aneh gitu. Itu kita nggak dapat jawaban itu apa gitu sih. Iya, harus dibatalkan karena dampaknya sangat luas gitu ya. Saya nggak perlu mention satu lagi, udah banyak ahli yang ngomong juga, dan ya harusnya didengarkan ya, harapannya ya itu doang sih. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir juga meminta pemerintah mengkaji ulang kenaikan PPN menjadi 12%. Haidar meminta setiap kebijakan yang dirumuskan harus berlandaskan keadilan sosial. Ya, maka mungkin betul-betul dikaji ulang ya, sehingga kebijakan pajak itu juga ya memperhatikan aspek keadilan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut PPN 12% akan dikenakan untuk barang-barang mewah atau premium seperti bahan pangan premium serta jasa pendidikan dan kesehatan premium. Sementara daging yang dinikmati masyarakat secara umum berkisar 50 sampai 200 ribu per kilo, dia tidak dikenakan PPN. Demikian juga dengan kategori barang-barang yang memang dikategorikan sebagai mewah premium dan dikonsumsi terutama untuk kelompok yang paling mampu akan dikenakan PPN. Jasa pendidikan yang premium yang dalam hal ini pembayaran uang sekolahnya bisa mencapai ratusan juta, kesehatan yang premium, dan PPN untuk pelanggan listrik 3.500 hingga 6.600 VA dikenakan PPN. Bank Indonesia memperkirakan kenaikan PPN menjadi 12% tidak akan berdampak besar pada laju inflasi tahun 2025. Meski diperkirakan akan menyumbang inflasi sekitar 0,2%, menurut Bank Indonesia angka ini tidak besar karena masih sesuai sasaran. Berdasarkan historisnya sekitar 50%-an yang di-pass-through. Nah, hitungannya ini mengakibatkan sekitar penambahan inflasi 0,2%. Tetapi apakah ini besar? Jawabannya tidak. Karena hasil perhitungan kami dari proyeksinya dia sekitar sedikit di atas dari 2,5 plus minus 1% dari target inflasi kita di 2025. Kenapa itu bisa terjadi? Karena jangan lupa juga ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi kan. Nah, bagaimana dampaknya kalau kepada PDB? Kalau hitungannya langsung juga nggak terlalu besar, sekitar 0,02 sampai 0,03. Tetapi sekali lagi kita jangan hanya menghitung seperti itu. Saat ini pemerintah tengah menyusun kriteria barang-barang yang akan dikenakan kenaikan PPN 12%. Tim Liputan, Kompas TV.